pada tahun pelajaran 2021-2022, SMK Negeri 1 Malang terpilih sebagai sekolah penggerak yang dalam hal ini mendapat tugas dari pemerintah sebagai sekolah pusat keunggulan yang di dalam tahun 2020 sudah diterima, yaitu COE, Center of Excellence, dan pada tahun 2021 alhamdulillah kita masih diberi kepercayaan untuk melanjutkan tugas itu sebagai sekolah pusat keunggulan. Berkaitan dengan tugas sekolah pusat keunggulan, dalam kegiatan pembelajaran, pada awal tahun pelajaran 2021-2022, kita diberi tugas oleh pemerintah untuk mengimplementasikan kurikulum baru, kurikulum operasional yang diresmikan oleh pemerintah mulai diberlakukan pada tahun 2021-2022 sebagai pilot projectnya adalah sekolah-sekolah pusat keunggulan. Sehingga mulai tahun ini kami sampaikan kepada anak-anak bahwa pembelajaran kita tahun ini menggunakan kurikulum yang berbeda dengan kurikulum yang kakak kelas 11 dan kelas 12 sudah dipelajari tahun 2020-2021. Ada beberapa perubahan istilah. Kalau kemarin pada waktu mendaftar itu masih ada pilihan kompetensi keahlian, tetapi sekarang setelah ada spektrum yang baru untuk tahun pelajaran 2021 khusus untuk SMKPK Pusat Keunggulan, ada perubahan kurikulum, yaitu yang pertama untuk bidang keahlian teknologi manufaktur dan rekayasa, itu program keahliannya teknik elektronika. Itu diperlukan bagi siapa? Bagi kalian yang sekarang ada di kompetensi keahlian TAV, teknik audio video. Kemudian bidang keahlian teknologi informasi dengan program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, itu diperlukan bagi siswa-siswa yang sekarang ada di kompetensi keahlian teknologi komputer dan jaringan. Jadi kemarin ketika memilih jurusan itu TKJ, itu sekarang menggunakan program keahliannya yang baru tetap, tetapi istilahnya berbeda, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kemudian yang ketiga, agribisnis dan agriteknologi dengan program keahliannya 2, yaitu agribisnis tanaman, yaitu yang diberlakukan kepada kelas 10 ATPH, baik ATPH 1 dan ATPH 2, serta 10 APHP, agriteknologi pengolahan hasil pertanian. Kemudian yang keempat, bidang keahlian bisnis dan manajemen. Ini untuk program keahlian pemasaran, ini perlu kami sampaikan, yang kemarin ada di kelompok BDP 1 dan 2, RTL 1 dan 2, itu nanti tetap program keahliannya sama, yaitu pemasaran. Jadi jangan bingung nanti ketika Bapak Ibu guru menyampaikan pemasaran, kalian bingung, saya RTL, saya BDP. Jadi RTL dan BDP sama dengan program keahlian yaitu pemasaran. Kemudian yang kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran, itu program keahliannya manajemen perkantoran dan layanan bisnis, maaf ada kekurangan, layanan bisnis ada tambahan, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kemudian yang ketiga adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Jadi yang dulunya kelas 11-12 adalah kompetensi keahlian, sekarang berubah menjadi program keahlian. Kemudian bidang keahlian yang terakhir pariwisata, itu program keahliannya adalah usaha layanan pariwisata. Ini untuk kelas 10 UPW, baik UPW 1 maupun UPW 2. Nah, kemudian ada perubahan mata pelajaran. Jadi untuk kelas 10 kami kenalkan sekali ada beberapa perubahan mata pelajaran, terutama yang dari SMP, kemudian ada perubahan mata pelajaran dari SMK yang tahun 2020. Dengan yang tahun 2021 itu kurikulum kita ada 3 kelompok, yaitu kelompok A yaitu kelompok muatan umum, yaitu pelajaran-pelajaran yang sama dengan SMA, sama dengan SMP waktu kalian SMP dulu. Ada bahasa Indonesia, ada agama, PPKN, seni dan sebagainya. Kemudian muatan kejuruan itu adalah mata pelajaran yang mendukung juruan masing-masing.
yang dinamakan dengan dasar program keahlian. Dan yang ketiga, yang membedakan dengan kurikulum tahun sebelumnya, kurikulum kita tahun 2013 kemarin, adanya penguatan profil pelajar Pancasila. Penguatan profil pelajar Pancasila serta pengembangan karakter dan budaya kerja. Jadi ada muatan-muatan karakter yang dibangun dalam pengembangan kurikulum yang terbaru untuk tahun 2021-2022. Ini berkaitan dengan sistem kurikulumnya. Kemudian sistem pembelajaran yang dilaksanakan di SMK 1 berkaitan dengan kondisi saat ini, dengan kondisi pandemi COVID-19. Namun sebelum COVID pun yang ada di SMK 1 sudah dilaksanakan, yaitu melalui beberapa kegiatan pembelajaran daring, yaitu menggunakan sistem informasi sekolah melalui Sikarisma. Kemudian ada pembelajaran yang ketika pandemi ini menggunakan dua model, yaitu blended, penggabungan antara daring dan tatap muka. Tatap muka baru bisa dilaksanakan apabila kondisi memungkinkan sekolah boleh mendatangkan siswa, tentunya dalam jumlah yang sangat terbatas yang sudah diizinkan oleh Satgas COVID-19 Kota Malang. Kemudian untuk platform yang digunakan dalam pembelajaran daring di SMK 1 apa? Platform yang digunakan untuk daring di SMK 1 menggunakan platform e-learning SMK Negeri 1 Malang. Jadi kegiatan kita hari ini pun nanti semua kegiatan, tugas maupun informasi materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri itu akan dimasukkan melalui e-learning. Kalian mulai belajar menggunakan LMS, e-learning dan sebagainya untuk kegiatan pembelajaran. Nah, berkaitan dengan pembelajaran daring yang menggunakan e-learning maupun ada sistem informasi yang menggunakan Sikarisma, kalian akan mendapat informasi lebih lengkap dari Bapak Siswadi Afandi. Untuk itu kepada Pak Siswadi kami persilahkan untuk menjelaskan kepada anak-anak berkaitan dengan kenapa kok menggunakan e-learning dan bagaimana harus menggunakan e-learning. Kami persilahkan Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini ibaratnya itu ya nanti yang akan menjadi kegiatan anak-anak semuanya setiap hari ya. Jadi setiap hari barangkali kalian begitu masuk waktunya belajar ya, yang harus kalian tuju ini nanti ya. Baik, biar tidak penasaran langsung aja saya kenalkan. Di sini caranya langsung saja ya, kita mulai. Kita panggil browsernya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di situ ada username, ada password. Yang digunakan adalah NISN. Nah, misalkan ini NISN-nya adalah 12345. Lalu passwordnya juga sama, saya akan isikan. Nah, setelah itu di enter atau masuk langsung login ya. Oke juga boleh. Nah, lanjut. Sekarang kita sudah berada di akun. Nah, ini kebetulan saya gunakan nama Muhammad Alfat. Jadi ini adalah akun dari anak-anakku semuanya ya. Nanti masing-masing dari kalian akan punya akun seperti ini. Nah, di sini sudah tersaji banyak mata pelajaran yang siap untuk diikuti. Nah, manakala mata pelajaran yang hendak kalian ikuti tidak tampak, maka kalian bisa cari di kolom pencarian. Nah, di sini ya. Kita tuliskan materi atau mata pelajaran yang akan kita ikuti itu ya, kita tuliskan. Misalkan materinya adalah pendidikan agama ya, kalian tuliskan pendidikan agama. Kalau misalkan
matematika, ya tuliskan matematika ya. Nah, nanti akan tersaji seperti ini ya. Jadi sesuai dengan kata kunci dalam pencarian yang kita gunakan, maka akan keluar semuanya ya. Nah, misalkan ini ya, matematika. Nah, di sini akan keluar matematika banyak sekali ya. Nah, kita coba untuk yang paling atas ya. Matematika kelas tidak ada kelasnya ya, langsung matematika saja kita coba masuk, klik. Nah, di sini kalau mata pelajaran itu baru kita ikuti di awal-awal atau pertama kali kita ikuti, maka yang muncul adalah seperti ini ya. Kita akan diminta untuk meminta self enrollment atau kata kuncinya ya, sandinya. Nah, di sini kita harus masukkan sandinya. Ini penting sekali untuk kalian cermati bahwasanya kata kunci ini akan menjadi penentu kalian akan dikelompokkan di kelas mana. Nah, langsung saja ya. Kalian isikan nanti yang kata kunci ini adalah paling depan sendiri huruf Romawi yang menyatakan jenjang atau tingkat kalian, misalkan kelas 10 ya, Romawi 10. Lalu diikuti dengan main atau strip ya, strip. Setelah itu tuliskan pula jurusan atau kelas ya. Misalkan TAV 1, TKJ 1 atau 2, TKJ 3 atau yang lainnya ya, atau AKL 1, AKL 2, AKL 3. Nah, oke ya, kita coba dulu tulis di tempat yang lain. Nah, kayaknya enggak nemu word ini saya ini ya. Yes, langsung aja lah, guys, enggak apa-apa. Kita coba ketikkan langsung di tempat ini ya. Yaitu 10 strip TKJ ya. 1 misalkan ya. Lalu nanti diikuti dengan strip lagi. Lalu tahun yang terakhir ya. Jadi ada tahun 2021. Nah, ini saya nyari-nyari papan ketik enggak nemu ya. Enggak apa-apa, langsung aja ya. Oke ya, saya ketikkan di sini 10, lalu strip, lalu TKJ 1 misalkan ya. TKJ 1. Kalau seumpama UPW ya boleh ditulis UPW. Jangan lupa huruf kecil semua. Lalu strip lagi atau main 2021. Nah, setelah itu enroll me. Klik. Nah, seperti itu. Nggak usah khawatir ya, ini hanya sekali ya, di permulaan saja, di awal. Setelah itu kalian akan masuk di dalamnya mapel matematika ya tadi ya. Nah, ini. Jadi kalau di sini mapelnya bahasa Inggris ya akan keluar tampilan bahasa Inggrisnya. Lalu di sini sudah tersaji banyak sekali mata pelajaran atau materi pelajaran ya. Banyak sekali materi-materi yang siap untuk diakses dan diikuti. Nah, jangan lupa ya, paling atas sendiri itu ada presensi. Nah, ini berguna sekali untuk kehadiran ya, untuk bukti kehadiran. Jadi sebagaimana kelas nyata yang biasanya kita lakukan, guru di awal-awal melakukan presensi terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa melakukan presensi secara mandiri. Caranya adalah kalian bisa pilih presensi, klik. Nah, seperti itu. Lalu di sini nanti akan keluar tampilan ya, bahwa kalian bisa isikan hadir, izin, sakit atau alpa. Nah, saya kira kalau yang pilihan alpa itu kan ya tidak mungkin dipilih ya. Kita sudah masuk ke dalamnya sistem, kita sudah melihat aplikasi ini atau sajian materi hari ini. Nah, biasanya nanti yang akan dipilih adalah yang hadir. Silakan hadirnya di tombol ya. Nah, kebetulan di sini ini
tadi sudah saya simulasikan sehingga di sini ada tulisan lakukan presensi terlebih dahulu dengan cara klik di sebelah kanan tulisan ini. Yang di sini sudah keluar tulisan hadir ini ya. Jadi mestinya self record. Nah, ini adalah masih nyala dan perlu untuk ditombol. Self record itu submit attendance ya, submit attendance. Nanti bisa diisikan ya, kalau kita lakukan klik di sini nanti akan keluar pilihan yaitu H hadir, A alpha, S sakit, dan I izin atau sesuai dengan settingan yang Bapak Ibu berikan ya. Kalau hanya disiapkan hadir sama izin toh ya bisa jadi gitu ya. Nah, lumrahnya biasanya ada 4. Hadir, izin, sakit, atau alpha. Cuma pilihan alpha seringkali tidak berfungsi ya. Karena secara logika yang bisa masuk pastinya secara tidak langsung dia adalah hadir. Nah, seperti itu. Baik, kita kembali ke sajian materi dengan cara klik matematikanya boleh ya. Nah, di sini jadi presensi sudah bisa cara melakukannya. Lalu sekarang kita di situ menjumpai materi pelajaran yang ekstensinya berupa PDF. Nah, itu adalah bahan belajar ya. Bapak Ibu biasanya akan tampilkan di situ, entah itu dalam bentuk Word, PDF, PowerPoint, atau yang lainnya barangkali ya. Nah, itu silakan untuk diakses. Jadi itu bisa dibaca di situ saja bisa. Atau kalau menghendaki untuk dibaca secara offline ya berarti anak-anak semuanya harus lakukan download. Nah, seperti itu. Lalu di bawahnya itu juga ada gambar hyperlink itu ya, jadi gambar URL atau tautan. Jadi kita coba dulu aja boleh. Tahu kalau enggak perlu dibuka ya enggak apa-apa, yang penting sudah kenal. Oke ya, lanjut. Kita coba lihat video pembelajarannya, linknya. Nah, kalau misalkan itu dibuka semuanya ya tentu nanti ya akan lama. Bolehlah kita coba aja kita lihat sedikit-sedikit itulah ya. Oke, ini yang materi pelajaran. Nah, seperti ini tampilannya ya. Jadi di sini sudah bisa dilihat, diperhatikan dengan seksama. Kalau mau di-download ya klik ini tombol download. Kalau hanya dibaca ya cukup di scroll atas bawah seperti ini. Kalau mau di-print ya di-print boleh. Klik tombol print itu ya. Nah, biasanya biar tidak pemborosan ya, nggak perlu di-print, nggak perlu ya macam-macam, langsung aja diperhatikan di sini aja, dibaca dan dipraktekkan. Oke, misalkan lagi ya yang video. Nah, video bisa seperti ini ya. Video pembelajaran bisa diklik langsung di play di tempat ini. Nah, aku juga bisa lakukan melihat secara full di full screen juga bisa, atau bisa dikunjungi ke kanal YouTube-nya juga enggak masalah ya. Jadi itu untuk link ya, dan link itu tidak harus berupa video. Ada kalanya berupa alamat atau URL website yang lain yang kira-kira support dengan pembelajaran. Misalkan ada web tertentu yang berkaitan. Kalau di matematika ada GeoGebra seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat yang ada di bawahnya yaitu tugas ya. Tugas ini biasanya berisi sebuah penugasan yang kadang-kadang waktunya lama ya. Tidak cukup 1 apa 2 jam pengerjaan, anak-anak harus berpikir dulu, mencari ide, atau dalam pengerjaannya juga perlu untuk berdiskusi atau berkolaborasi seperti itu. Nah, misalkan ini perintahnya ya, ini perintahnya dalam bentuk PDF. Kita klik, kita lihat seperti ini. Jadi perintahnya bisa disajikan dalam bentuk file
Ada juga Bapak Ibu yang langsung menggunakan perintah itu ditulis langsung tampil di situ ya. Nah, itu saya kira tidak jadi masalah, gampang. Lalu kalau mau mengunggah soal hasil pekerjaan kita itu di sini ini yang tulisannya edit submission sama remove itu mestinya add submission. Jadi ada satu tombol aja add submission. Nah, kenapa kok keluar seperti ini? Karena ini tadi sudah saya coba untuk diisi file ya. Di situ tampak ada 2 file jawaban matematika itu tulisannya matematika dan uji coba itu tadi. Itu coba saya mencoba ngisi. Kalau mau dihapus ya di remove ya. Kalau mau edit ya tombol edit. Nah, oke ya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi nanti ada tanda panah ke bawah itu adalah tempat untuk menaruh file yang mau kita kumpulkan. Caranya anakku semua bisa lakukan drag and drop ya. Tinggal di jam, ditarik, lalu diletakkan jadi filenya diambil, misalkan contoh ini filenya ya diambil. Nah, ditarik, dilepas di tanda panah tadi, maka sudah masuk, tinggal disimpan. Klik sudah tersimpan ya. Nah, seperti ini. Ini sudah tersimpan. Jadi kalau sudah tampil di file submission itu sudah tersimpan. Nah, sudah nyampe di Bapak Ibu guru. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini akan terekam semuanya ya, kegiatan anak-anakku semuanya. Kalau yang sudah mengisikan nggak usah khawatir ya, nanti pasti akan sampai di Bapak Ibu guru. Tapi ingat, jangan lupa harus dipastikan terlebih dahulu di akun kalian juga sudah tersimpan pula seperti itu ya. Oke, kembali ke sajian materi lagi. Di situ ada banyak sekali ya. Misalkan yang kuis sekarang kita lihat kuisnya. Kita coba masuk. Kuis ini biasanya berisi latihan soal atau mungkin tes gitu ya. Mungkin tes atau ulangan atau yang lainnya ya, nanti bisa bermacam-macam di dalamnya. Nah, di sini perlu untuk dipahami ya, di atas ada informasi buka tutup ya, buka pukul 7, tutup pukul 10. Lalu di bawah ada attempt allowed 1, itu artinya hanya bisa diikuti 1 kali dengan waktu 30 menit. Jadi ini semuanya mengandung informasi penting ya. Biasanya Bapak Ibu guru juga perlu untuk nyisipkan perintah ya, biasanya kasih deskripsi penjelasan ini akan diapakan itu, dan tidak menutup kemungkinan bisa dikerjakan 2 kali atau 3 kali tergantung settingannya. Oke ya, kalau sudah semuanya dipahami ini langsung aja kita masuk ke atom quiz. Kita mulainya dengan menekan tombol atom quiz ya. Kita klik atom quiznya, baru nanti akan masuk di dalam quiz. Dan kita bisa lakukan mulai ya. Oke, kita klik. Nah, ini start ya. Oke, nah sudah berada di sini. Jadi misalkan ini soal nomor 1 ya, jawabannya A gitu ya. Arti 5 pangkat 2 itu 5 kali 5. Pergi ke halaman berikutnya dengan next page. Kita klik. Nah, seperti itu. Lalu soal nomor 2 ini rupanya soal isian singkat ya. Isian singkat. Ingat di pojok kanan ada merah-merah itu adalah durasi atau waktu yang kita miliki. Dihitung mundur ya. Jadi misalkan ini jawabannya adalah 5 pangkat 2021, digit terakhirnya itu misalnya 5 gitu ya. Nah, kalian bisa isikan di situ 5. Nah, oke, kita pergi ke berikutnya dengan cara next page. Oke. Nah, yang soal nomor 3 di sini ya. 2 pangkat N dengan N bilangan bulat positif selalu bilangan genap. Nah, soalnya hanya menjustifikasi benar salah. Misalkan benar, saya klik true ya. Nah, ingat di sini ada finish atom. Finish atom ini hanya akan keluar di soal yang terakhir. Jadi di soal yang paling akhir finish atomnya akan muncul. Nah, kita klik, berarti ini sudah ada report bahwa nomor 1, 2, 3 sudah terjawab. Kalau mau kembali, klik return atom. Nah, itu ya, kalau mau kembali, misalkan ada yang mau diperbaiki, kalau sudah oke ya bisa lakukan submit and
Submit all and finish, jangan lupa. Submit all and finish, ini penting sekali ya, jangan langsung di close ya. Nah, di sini adalah report terakhir bahwa kita sudah melakukan pengerjaan. Nah, untuk lebih amannya biasanya anak-anakku semua silakan di screenshot ya untuk bukti. Oke ya, mungkin seperti itu. Satu lagi yang kuesioner. Nah, kita coba jawab ya. Kuesioner ini biasanya berupa soal uraian. Ya, misalkan apakah kalian suka dengan kegiatan belajar secara daring? Jawabannya sangat suka misalkan ya. Lalu yang nomor 2, jelaskan apa sajakah yang menjadi kendala dan seterusnya itu ya. Nah, kalian bisa cerita di sini ya. Jadi ada bedanya soal nomor 1 dan 2. Kalau nomor 1 kolomnya pendek, artinya jawabannya juga pendek, singkat ya. Yang nomor 2, tempat nulisnya luas, ya berarti kita harus jelaskan sampai sejelas-jelasnya. Oke ya, jadi seperti itu. Saya kira tidak sulit. Ini hanya ya nanti saya yakin anak-anak semuanya ketika sudah menggunakan akan lebih mahir, lebih pintar, lebih ahli. Karena biasanya anak-anak milenial ini sangat familiar dengan teknologi ya. Teknologi informasi maupun komunikasi. Oke ya, jadi ya ini hanya dasar-dasar. Semoga bisa mengantarkan anak-anak semua untuk bisa menerapkan atau menggunakan sistem atau aplikasi ini ya. Oke, kita kembali ke sajian materi. Saya kira sudah banyak itu yang sudah dikenali oleh anak-anakku semuanya. Jadi mulai dari melakukan presensi, ya mendownload atau mengikuti sajian materi, ya lalu memahami tautan, link ya, URL dan lain sebagainya itu. Nah, nanti biasanya Bapak Ibu itu banyak dijelaskan melalui video YouTube ya. LMS yang digunakan di SMK Negeri 1 Malang yang selama ini Oke sudah ya, berjalan demikian lancar mungkin itu yang adalah bisa saya e-learning ceritakan. yang menggunakan Semoga aplikasi bermanfaat. Saya Moodle. kiri. Namun Assalamualaikum sebelumnya juga warahmatullahi sudah wabarakatuh. diuji cobakan sistem informasi Sikarisma, itu di sana lengkap, ada beberapa fitur sama dengan e-learning Moodle. Namun sekarang masih dalam proses untuk penyempurnaan lagi yang nantinya akan dilaksanakan juga di SMK 1 Malang dalam rangka sistem informasi. Jadi tidak hanya untuk pembelajaran dan penilaian, tapi juga berlaku untuk informasi apapun yang ada di SMK Negeri 1 Malang, termasuk persuratan, termasuk unit produksi dan sebagainya sudah bisa diakses melalui Sikarisma. Namun kalau e-learning yang Moodle ini memang masih difokuskan pada pembelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Malang. Itu ya. Seperti itu kegunaan dari e-learning dan Sikarisma. Saya berharap kalian tidak salah dan bingung dalam penggunaannya. Lanjut pada pertanyaan nomor 5. Bagaimana ya Bu, pemanfaat pembelajaran menggunakan e-learning dan Sikarisma SMK Negeri 1 Malang ini? Sudah tadi Pak Afan sudah menjelaskan bagaimana pembuatannya, sudah jelas cara menggunakannya seperti apa, sudah jelaskan Pak Afan panjang lebar tentang pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran, Mbak. Sudah tadi sudah. Anggap nanti kalian akan lebih paham lagi ketika mengikuti kegiatan ini. Di akhir Pak Afan menyampaikan beberapa tugas yang sudah uji cobakan tadi, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan ke 5 hari ke depan, dan nanti akan dilaksanakan di pembelajaran. Kita akan lebih lancar lagi memanfaatkan e-learning dalam pembelajaran. Baik. Peserta didik baru yang saat ini sedang menyaksikan di rumah mungkin belum mengetahui bagaimana dan seperti apa jadwal pembelajaran daring SMK Negeri 1 Malang ini. Boleh dijelaskan bagaimana jadwal pembelajaran SMK Negeri 1 Malang pada tahun ini, Bu? Baik, anak-anak, kami lanjutkan. Kalau tadi Pak Afwan sudah menjelaskan bagaimana kita mengakses materi-materi, menyampaikan tugas melalui e-learning dan sebagainya. Ini perlu kami atur sistem biar mudah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mengikuti pembelajaran. Maka dibuatlah jadwal pembelajaran. Selama kegiatan
pandemi ini mulai tahun 2020 kemarin, maka jadwal pembelajaran yang diberlakukan di SMK Negeri 1 Malang sesuai dengan ketentuan dari Dinas Pendidikan Provinsi bahwa lama belajar itu tidak boleh lebih dari 5 jam, sehingga sekolah mulai merancang kegiatan pembelajaran yang sebelumnya ketika pandemi itu belum ada pandemi. Di SMK Negeri 1 Malang ini belajarnya dimulai pada pukul 6.30 dan berakhir pada pukul 15.30, jadi sekitar 8 jam di sekolah. Namun ketika pandemi, maka semua kegiatan pembelajaran tatap muka itu diatur paling lama pelajaran itu dilaksanakan selama 5 jam. Mulai dari jam 7 sampai dengan jam 12, di dalamnya ada istirahat 30 menit. Ini jadwalnya, sehingga karena mengantisipasi waktu yang hanya 5 jam, jadwalnya disusun berdasarkan mata pelajaran. Caranya begini, kalau sebelum pandemi itu untuk kelas TKJ hari ini matematika, tetapi yang sekarang ada di kelas akuntansi itu mungkin kejuruan atau olahraga. Nah, namun ketika pandemi jadwalnya sama. Kalau hari Senin jam 7 sampai dengan jam 9 itu adalah matematika kelas 10, maka semua program keahlian mulai dari TKJ sampai dengan APHP itu semua mata pelajarannya sama matematika, sehingga kalian mudah untuk mendapatkan informasi. Bapak Ibu guru juga mengeceknya lebih gampang, sehingga Bapak Ibu dari kelompok mata pelajaran MGMP sekolah ini yang menyusun materi itu disajikan melalui e-learning, kemudian kemungkinan juga ada kegiatan pembelajaran yang melalui virtual, mungkin hanya 10 menit atau 15 menit dari Bapak Ibu guru masing-masing, itu menyajikan materi, selanjutnya baru kegiatan penugasan. Nah, ini dilaksanakan seperti itu, sehingga pembelajaran bisa diatur lebih mudah karena waktunya tidak terlalu panjang. Jadi tidak lagi seperti ketika belum ada pandemi, jam pelajaran berbeda, akuntansi, kejuruan, tetapi di TKJ matematika pada jam yang sama. Tapi untuk pandemi ini jadwalnya sama serentak untuk satu hari dengan jam yang sama, itu mata pelajarannya sama, kecuali nanti isinya berbeda ketika sudah masuk ke materi kejuruan. Ini jadwalnya. Kemudian bila kondisi sudah memungkinkan, maka sekolah diperbolehkan untuk mengadakan pembelajaran tatap muka. Namun kondisi yang terjadi seperti saat ini ada pembatasan. Berapa batas maksimal yang boleh dilakukan oleh sekolah ketika mendatangkan siswa ke sekolah tergantung dari daya tampung sekolah itu. Kalau SMK 1 memang agak besar, sekolahnya besar. Namun ketika keluar dari sekolah itu jumlah pesertanya juga banyak, sehingga itu juga perlu dihindari ada penumpukan penggerombolan massa di tempat-tempat tertentu, sehingga untuk SMK 1 yang sudah dilaksanakan itu maksimal 25% dari kelas tersebut. Artinya ketika hari Senin ini kelas 10 TKJ, tadi Pak Afan menyebutkan TKJ ya Pak ya, ketika TKJ itu 10 TKJ 1 itu hari ini datangnya 9 orang, TKJ 2 9 orang. Terus yang sisanya di mana? Yang sisanya di rumah. Ngapain? Belajar daring sama dengan yang lain. Materinya sama. Hanya bedanya yang di sekolah itu lebih banyak diarahkan pada praktek, kegiatan praktek, dan yang langsung dipandu oleh Bapak Ibu guru. Jadi sama. Jadi kalaupun toh yang datang 25%, yang 75% tetap mengikuti dari rumah. Bukan berarti saya libur kok hari ini saya nggak ke sekolah. Yang sekolah kan teman saya hanya 25%, saya di rumah tidur. Bukan. Yang 25 ke sekolah persen, yang 75% belajar dari rumah. Nanti gantian besok satu hari berikutnya, gantian 25% berikutnya. Sehingga pada satu minggu itu setiap anak punya kesempatan 1 kali hadir di sekolah dalam rangka kegiatan tatap muka. Ini dilaksanakan dalam rangka pembatasan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas COVID-19 Kota Malang. Ini tentang pembelajaran dan jadwal. Nah, itu tadi merupakan penjelasan seputar jadwal pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Erna.
Selanjutnya, kita menginjak pada sesi tanya jawab yang terakhir, yaitu bagaimana sistem penilaian atau asesmen yang ada di SMK Negeri 1 Malang ini. Oke, baik, untuk penilaian. Bawah lagi. Nah, oke. Penilaian. Tadi Pak Afwan sudah memberi contoh banyak. Ada materi, kemudian ada tugas, kemudian ada kegiatan penilaian gitu ya, di e-learning tadi sudah ada. Semua ditampilkan melalui e-learning. Tetapi dalam kegiatan penilaian ada beberapa kegiatan penilaian atau asesmen yang bisa dilaksanakan, yang perlu dipahami oleh anak-anak semua, bahwa penilaian di sekolah itu tidak hanya penilaian ketika terjadi penilaian akhir semester. Maksudnya begini, hari ini sudah mulai diterima di SMK 1. Minggu depan Bapak Ibu guru sudah mulai mengajar. Kemudian ada tugas yang harus dikumpulkan. Berikutnya penjelasan. Kemudian ada tagihan tugas dan sebagainya. Selama 1 bulan kegiatan di akhir Juli misalnya ada kegiatan penilaian formatif misalnya. Nah, itu harus diikuti oleh seluruh siswa semuanya. Jangan ada pilihan bahwa karena alasan apapun, karena kondisi internet, karena daring dan sebagainya, tidak ada informasi apa-apa kepada Bapak Ibu guru, tidak mengikuti proses dari awal, tiba-tiba di akhir semester tahun 2021 atau semester ganjil bulan Desember itu mengikuti semester ujian penilaian akhir semester. Ada yang seperti itu terjadi. Terus bagaimana dengan anak seperti ini? Perlakuan penilaian itu tidak dilaksanakan di akhir kegiatan, bukan dievaluasinya, tetapi penilaian dilaksanakan lewat proses. Apalagi tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa untuk kurikulum yang baru ini ada bagian yang ketiga, komponen yang ketiga adalah pengembangan profil pelajar Pancasila. Penilaian karakter menjadi penting ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Artinya apa? Pada waktu Bapak Ibu guru menyampaikan materi lewat e-learning, diminta membuka materi, tetapi tidak dilaksanakan. Dari segi sikap tidak ada tanggung jawab. Jadi ya, itu langsung dinilai. Jadi penilaian itu ada 3, yaitu kalau di kurikulum 2013 kemarin ada penilaian sikap sendiri, nilai sikapnya bagaimana, minimal baik. Kalau tidak baik cukup saja tidak bisa naik kelas untuk tahun yang kurikulum 2013. Kemudian penilaian pengetahuan, seperti tadi Pak Afwan, materi-materi ulangannya berapa, tugasnya bagaimana, nilainya berapa, prakteknya bagaimana, keterampilannya ketika dia presentasi, ketika dia praktek apa, bagaimana, itu ada nilai-nilai sendiri. Namun untuk yang sekarang ini, yang sekarang berlaku untuk kelas 10, maka ketiga penilaian itu menjadi satu terintegrasi. Tidak lagi dipisahkan. Kalau kakak-kakak kemarin masih punya nilai, saya pengetahuan saya 80, keterampilan saya lebih bagus 90. Sekarang tidak ada lagi. Yang ada hanya ada satu nilai, penggabungan antara nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk itu, pada kesempatan ini selama pengenalan pendidikan di SMK Negeri 1 Malang, kami berharap ikuti semua proses pembelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Ikuti semuanya. Kenapa? Karena setiap tahun pasti akan terjadi permasalahan. Di akhir semester banyak yang datang ke sekolah minta tugas, minta ini, minta itu karena nilainya masih kosong. Kenapa kosong? Karena dia hanya mengikuti di akhir semester. Sehingga proses yang di belakang ini tidak pernah diikuti. Untuk itu pada kesempatan ini, lewat penjelasan ini kami menghimbau kepada anak-anak kelas 10 ikuti semua proses. Tadi Pak Afandi sudah menjelaskan, Pak Siswati Afandi menjelaskan bahwa ikut e-learning itu gampang, mudah, sehingga ketika kita mengikuti pembelajaran maka informasi itu bisa kita terima dengan baik.
Begitu ya. Oke. Baik teman-teman Pamsa Gacha, itu tadi merupakan jawaban dari sesi tanya jawab yang terakhir dari Bu Erna mengenai sistem penilaian atau asesmen yang ada di SMK Negeri 1 Malang. MPLS tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelum adanya wabah COVID-19. Untuk menghindari menularnya wabah ini, kegiatan MPLS dilaksanakan secara virtual atau daring. Adakah kata-kata yang ingin Bapak atau Ibu sampaikan untuk peserta didik baru yang mengikuti MPLS tahun ini? Oke, Pak Afwan dulu, monggo Pak. Oke, saya berpesan kepada semuanya di rumah ya, tetap semangat ya, semua akan ada waktunya, semua akan ada hikmah di balik setiap kejadian atau persoalan. Jangan kecil hati ya, meskipun tidak bisa hadir ke sekolah dengan seragam baru, dengan tas baru, sepatu baru, di rumah tetap belajar dengan baik dan benar serta menyenangkan. Oke ya, semangat semuanya, semangat. Ya, SMK Semangat. bisa. Terakhir saya tambahkan Pak Afwan, selain semangat juga selalu berpikir positif, karena jangan menyalahkan siapapun. Kenapa kadang-kadang kita lupa bahwa karena tidak ke sekolah saya jadi seperti ini, tapi tidak ada alasan tidak ke sekolah, tidak belajar. Dimanapun pendidikan bisa dilaksanakan kapan saja, apalagi secara virtual seperti ini, dimanapun kita berada dan dengan cara apapun kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan selamat belajar, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, untuk teman-teman Pamsa Gacha yang sedang mengikuti MPLS dari rumah, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak atau Ibu Guru pemateri hari ini? Untuk Muhammad Alfan, langsung saja menyalakan kamera, on mic, dan langsung bertanya. Iya, saya mau bertanyakan tadi kan dari Kelas 100%, berapa? Kelas berapa? yang Kelas masuk ke berapa? sekolah. Itu di 25%-nya itu di tahunnya dari mana ya? Untuk Muhammad Alfan, Kelas dimohon berapa? untuk mengulangi pertanyaannya, Kelas perkenalan dan menjelaskan kelasnya terlebih dahulu. Saya Muhammad Alfan dari kelas 10 TKJ 2 mau bertanya, kan tadi 25% yang masuk ke sekolah. Itu yang 25%-nya itu kita tahunya dari mana? Oke, sudah? Baik, ini. Kalian semua pada kegiatan ini didampingi oleh pendamping. Yang nanti beliau-beliau adalah sebagai wali kelas. Ketika pembelajaran ini berlangsung, kegiatan yang harus kita lakukan adalah berkomunikasi aktif bersama teman-teman di kelas itu lewat koordinasi pendamping atau wali kelas, sehingga mesti ada grup di kelas itu, ada grup, apakah grup WA ataukah grup Telegram, itu sudah ada. Ketika sekolah nanti akan menjadwalkan daring, jadwalnya, kemudian jumlah pesertanya berapa orang, semua akan kami sampaikan melalui wali kelas, baik yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12, itu semua kami share, kami umumkan, disampaikan melalui wali kelas. Setelah itu wali kelas juga akan menyampaikan kepada anak-anak di kelas itu. Kemudian ada juga grup ketua kelas. Yang selama ini ada grup ketua kelas 12, ketua kelas 11, ketua kelas 10 juga ada di grupnya. Sehingga nanti kami berkomunikasi lewat ketua kelas itu. Ketua kelas bisa menyampaikan, share kepada teman-teman informasi apa saja yang sudah disampaikan oleh sekolah kepada siswa. Jadi ada dua sumber. Sumber yang pertama adalah lewat ketua kelas. Kadang-kadang juga ini terkendala, ketua kelasnya lupa tidak menyampaikan kepada teman-temannya. Yang lebih valid itu adalah melalui wali kelas atau pendamping. Itu mesti kami share lewat pendamping, sehingga sering-sering berkomunikasi dengan wali kelas, dengan pendamping. Karena apa? Karena ketika kita tidak mengikuti perkembangan informasi, maka akan tertinggal informasi karena kita tidak datang ke sekolah. Ini yang perlu kami sampaikan. Jadi 25% itu siapa saja, kemudian yang 75% siapa saja, ini gantian. Senin 25%, nomor 1 sampai dengan 9 misalnya.
Hari Selasa 25% lagi nomor 10 sampai dengan nomor 18. Hari Rabu nomor 19 sampai nomor 27, misalnya seperti itu. Sehingga 25% itu dalam 1 minggu sudah bisa datang ke sekolah, walaupun tidak terlalu lama di sekolah, cuma sudah bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru di kelas. Ini cara penyampaian informasinya ketika penyampaian 25% yang tatap muka. Untuk saat ini belum boleh karena kita masih ada dalam PPKM darurat sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Berikutnya akan kita informasikan berikutnya bila ada informasi lebih lanjut dari Satgas COVID-19 Kota Malang. Itu yang bisa kami sampaikan. Dari Aurelia Putri, kelas 10 AKL 1. Kelas 10 AKL 1 apa? Untuk ekstrakurikuler, apa mempengaruhi nilai kenaikan kelas ya, Bu? Oke, baik. Jadi begini. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu jangan langsung divonis apakah pengaruh terhadap kenaikan kelas. Saya tidak usah ikut karena saya tidak pengaruh, ada pengaruhnya dengan naikkan kelas. Begini, kegiatan ekstrakurikuler itu dilaksanakan di sekolah dalam rangka pengembangan karakter. Yang tadi sudah saya jelaskan di sana, belum hanya poin kecil saja bahwa ada bagian yang ketiga itu adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang diberikan disarankan itulah yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Kemudian dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu Bapak Ibu guru pembimbing itu pasti akan menanamkan karakter-karakter yang mendukung dalam kegiatan pembelajaran. Ekstrakurikuler juga menjadi alat untuk meningkatkan prestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik, misalnya olahraga, misalnya tari, misalnya ya beberapa kegiatan, misalnya kegiatan-kegiatan bahasa Inggris misalnya. Jadi itu diberikan oleh Bapak Ibu guru pendamping di sekolah dalam rangka mendukung nilai prestasi akademik maupun non akademik. Tentunya hasil-hasil prestasi yang kita dapatkan ketika mengikuti ekstrakurikuler itu Bapak Ibu mesti akan menambahkan angka itu ke dalam nilai ketika belajar di kelas yang sesuai dengan mata pelajaran itu. Jadi tidak berdiri sendiri apakah pengaruh atau enggak itu berdiri, tetapi akan menambahkan di sana. Nah, kalau tahun sebelumnya pendidikan kepramukaan yang di dalamnya itu ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu ikut menjadi kriteria kenaikan kelas. Pendidikan kepramukaan dengan nilai C saja, ekstrakurikuler kepramukaan dengan nilai C itu tidak bisa naik kelas. Sehingga ini perlu kami sampaikan bahwa bukan berarti apakah ekstrakurikuler ikut menentukan kenaikan kelas, bisa iya bisa tidak. Karena apa? Karena ketika kita hanya ikut ekstrakurikuler saja tanpa ikut belajar di kelas, prestasi kita juga rendah. Tetapi ketika kita berprestasi di kelas juga ikut ekstrakurikuler dengan nilai yang bagus, cukup bagus, maka nilai ini akan ikut membantu prestasi kita ketika belajar untuk mata pelajaran tertentu. Ini yang perlu difahami. Jadi bukan berarti apakah ikut menaikkan atau tidak, itu yang menjadi pendukung ekstrakurikuler itu adalah nilai-nilai yang diperoleh itu ikut menambahkan prestasi di akademiknya. Tetapi untuk pramuka itu wajib karena di sana ada pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, wajib diikuti oleh seluruh peserta sekolah. Pertanyaan untuk Pak Afan dari Bilkis Sulistyo kelas 10 TKJ 1. Bilkis. Apabila e-learning ada kendala tentang sandi akun atau yang lainnya, apa solusi untuk siswa dan siapa yang harus dihubungi oleh siswa? Oke, pertanyaan yang sangat menarik sekali ini ya, dan memang harus tahu ini ya.
Jadi sebelumnya saya apresiasi dulu bagi yang bertanya tadi ya. Bilkis 10 TKJ 1. 10 TKJ 1 namanya Bilkis. Jadi gini, pertolongan pertama kalau terjadi trouble, kalian kan tadi punya pendamping ya. Kalau sekarang istilahnya masih pendamping, nanti lebih jauh lagi akan menjadi wali kelas yang mana beliau itu adalah orang tua kalian di sekolah. Nah, sehingga nanti pertolongan pertamanya langsung aja ke wali kelas ya. Pertolongan pertama ke wali kelas, kalau wali kelas sudah bisa memberikan solusi ya sudah selesai gitu ya. Nah, apabila wali kelas belum bisa memberikan solusi, biasanya wali kelas akan meneruskan ke pihak-pihak yang punya akses untuk bisa memperbaiki atau untuk bisa membantu agar trouble-nya bisa teratasi ya. Misalkan bisa ke saya seperti itu ya. Jadi kan kalau semua ke saya kan tentu ada yang nggak punya nomornya, ada yang nggak kenal dengan saya gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah lewat wali kelas, biasanya wali kelas kan tahu gitu, nanti bisa diadukan ke tim IT yang lain, tidak harus saya. Di sini banyak sekali tim IT-nya. Nah, saya kira seperti itu ya. Jadi mumpung ada pertanyaan tentang trouble, saya jadi teringat ya. Jadi memang kendala yang seringkali terjadi di kegiatan pembelajaran secara daring ini adalah trouble memang ya. Jadi kalau sudah trouble ini sudah ya gimana ya, nggak ada yang bisa disalahkan gitu ya. Mulai dari tiba-tiba listrik mati, HP lowbat nggak bisa dicas, atau tiba-tiba dari providernya terjadi gangguan sinyal dan sebagainya. Nah, kalau memang terjadi kendala seperti ini, saya kira tidak ada masalah ya, semua akan ada solusinya. Tapi kalau kendalanya sifatnya itu sepihaknya di sisi kalian saja, misalkan tidak bisa masuk karena lupa password, nah ini tadi yang mungkin bisa disolusi dengan cara pergi atau lari ke wali kelas melalui jaringan pribadi atau di grup WA seperti itu. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan Ibu Erna dan Bapak Afan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kembali, selama masa pandemi ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan seperti aktif berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan di air yang mengair, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Saya Ayu Nindya Wardani sebagai pemandu acara mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Pamsa Gacha yang sudah menonton podcast ini hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.